Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to discuss about the structure test of TOEFL. Di sini kita sudah ada beberapa soal berbentuk structure atau grammar yang biasanya muncul pada tes TOEFL. Oke, kita mulai dari nomor 1. The tongue can move and play a vital role in chewing, and speaking. Oke, untuk nomor 1 itu kita lihat pada titik-titiknya. Sebelum titik-titik itu ada kata chewing. Chew dan ing. Artinya itu adalah gerund. Kemudian setelah titik-titik ada and speaking. Speak dan ing menjadi speaking, sama ya. Chewing dan speaking adalah gerund. Jadi kalau sudah ada soal yang bentuknya seperti ini, cara mencari jawabannya adalah kita lihat sebelumnya itu bentuknya bagaimana. Kalau sebelumnya bentuknya ing dan setelahnya juga bentuknya ing, artinya jawabannya adalah kata yang berbentuk ing juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, swallowing. Okay, number 2. Instead of being housed in one central bank, the Federal Reserve System is blah 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 into 12 districts. Okay. Untuk nomor 2, titik-titiknya ada setelah dari is. Sekarang yang harus kita pahami adalah is adalah to be yang bisa berhubungan langsung dengan gerund atau verb ing atau dengan verb tree ya. Jadi is itu tidak bisa berhubungan dengan verb one yang ditambah s seperti d. Otomatis d itu divides itu sudah salah karena itu adalah verb one yang ditambah s, tidak bisa melekat pada is. Sekarang kita lihat setelah titik-titik itu ada into. Berarti kita di sini memerlukan passive voice ya. Kalau passive voice itu menggunakan verb tree atau verb yang berakhiran ed. Nah, untuk nomor 2 yang merupakan verb tree adalah B, divided into, dibagi ke dalam. Oke, jadi jika ada bentuk soal seperti nomor 2, ada to be-nya, kemudian ada titik-titiknya, lalu ada preposition, di situ prepositionnya adalah into, maka jawabannya adalah verb 3. Okay, so the answer is B, divided. Number 3, those species are cultivated for their blah 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 foliage. Okay. Titik-titiknya ada setelah kata there dan sebelum kata foliage. Foliage itu adalah kata benda. Satu-satunya kata yang bisa berada di depan kata benda adalah kata sifat. Untuk jawaban nomor 3 yang merupakan kata sifat adalah D, beautiful. Next, number 4. Kiwi birds mainly eat insects, worms, and snails and for their food by probing the ground with their long bills. Oke. Kita lihat lagi kalimatnya. Kiwi birds mainly eat. Kiwi birds berarti birds-nya itu plural, jamak karena birds-nya menggunakan s. Kemudian mainly eat, verb-nya adalah eat. It di sana tidak mendapatkan tambahan s karena subjeknya adalah plural, birds. Lalu dilanjutkan dengan insect, worms, and snails sebagai objek. Artinya dari kiwi bird sampai ke snail itu adalah satu kalimat. Kemudian ada and, titik-titik. Setelah titik-titik ini berarti akan ada kalimat baru. Karena kalimat barunya ini subjeknya masih sama, yaitu sedang membicarakan kiwi birds, artinya kita tidak perlu lagi menuliskan kiwi birds, cukup kita tuliskan verbnya saja.
Sekarang verb yang pertama di situ adalah eat. Eat tanpa s. Berarti kita harus menggunakan verb yang juga merupakan verb one tanpa s. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah search. Search adalah verb one tanpa s. Jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 5 sekarang. Number 5, he founded the city in 1685 and quickly grew to be the largest city in colonial America. Oke, titik-titiknya ada setelah kata and. Sekarang kita di sini punya subjek dan objek. Subjeknya adalah he. He founded. That city adalah objeknya. Nah, di sini kita memerlukan kata ganti. Apakah kata gantinya adalah merujuk kepada subjek atau merujuk kepada objek, ya? Kalau merujuk pada subjek berarti adalah manusia karena subjeknya adalah he. Kalau merujuk pada objek berarti objeknya adalah benda karena that city itu adalah kata benda. Sekarang kita lihat setelah titik-titik ada kata quickly grew to be the largest city. Grew, tumbuh, to be the largest city. To be the largest city. Nah, kata kuncinya adalah the largest city. Berarti ini merujuk kepada that city. Kalau merujuk kepada that city artinya kita bisa menggunakan kata ganti it karena that city adalah kata benda. So the answer is B, it. Next, number 6. Fewer people reside in Newfoundland than in Canadian province except Prince Edward Island. Oke. Untuk yang satu ini, jawabannya adalah di sini ada kata other dan ada kata any other, ya. Tapi kita harus merujuk kepada titik-titiknya. Titik-titiknya itu berada sebelum kata Canadian province. Canadian province artinya bentuk tunggal ya, provinsnya hanya satu provinsinya. Berarti di sini kita bisa memakai jawaban A, other. Atau dengan kata lain, yang lain, ya. Kenapa bukan any other? Karena ini adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif atau kalimat tanya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah other. Number 7. Dr. Bethune, the founder of Bethune-Cookman College, served as to be both Franklin Roosevelt and Harry Truman. Oke. Kita lihat kembali. Subjeknya adalah Dr. Bethune. Artinya di sini subjeknya adalah manusia. Dr. Bethune serve as di sini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh Dr. Bethune. Ya, serve as itu dilayakkan atau dijadikan titik-titik-titik untuk Franklin Roosevelt dan Harry Truman. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah profesinya. Ya, profesi dari Dr. Bethune. Yang merujuk pada profesi adalah jawaban yang C, an advisor. Ya. An advisor itu adalah sebuah profesi, berarti penasihat. Sama seperti dengan actor atau author, seperti itu. Kenapa bukan A? Advice itu adalah kata benda. Advice itu adalah kata kerja, ya. Sedangkan di situ yang kita butuhkan adalah kata benda.
Ya, serve as titik titik titik. Nah, itu kita perlunya kata benda. Kata benda di sana yang tepat adalah an advisor. Okay, number 8. Some plants produce titik 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 poisons that can affect a person even if he or she merely brushes against them. Okay, some plants produce titik 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 poisons. Poisons di sana adalah kata benda, ya. Jadi titik-titiknya itu memerlukan kata sifat. Di sini kata sifatnya ada dua, yang A irritating dan yang B irritated. Dua-duanya adalah kata sifat. Tapi di sini bentuknya adalah participle. Participle itu ada dua macam. Yang pertama itu present participle, yang kedua adalah past participle. Present participle itu digunakan untuk kata benda yang bermakna hidup seperti makhluk hidup. Ya, orang, manusia, itu kita menggunakan present participle. Present participle itu yang berbentuk ing. Sedangkan untuk past participle itu digunakan untuk sesuatu atau benda mati. Untuk past participle itu bentuknya seperti verb 3 atau berakhiran ed. Nah, di sini poison itu adalah benda mati. Artinya kita memerlukan past participle. So the answer is B, irritated. Number 9. Acute hearing helps most animals sense the approach of thunderstorms long before people. Titik titik titik. Acute hearing helps. Nah, di situ verbnya adalah helps. Helps di sana menggunakan tambahan s ya, karena itu adalah present tense dan help adalah verb 1 yang mendapat tambahan s, mengingat subjeknya adalah sesuatu benda abstrak. Jadi karena benda abstrak itu kita hitung tunggal, makanya helpnya ditambahin s jadi helps. Sekarang titik-titiknya ada setelah people. People itu adalah subjek dari kalimat kedua. Ya, jadi before people. Nah, kata before-nya itu adalah kata penyambung atau kata sambung untuk kalimat pertama dengan kalimat kedua. Acute hearing helps sampai ke thunderstorm long itu adalah kalimat pertama. Sedangkan people titik 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 itu adalah kalimat kedua. Untuk mengingatkan kembali bahwa dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Jadi setelah people itu kita memerlukan kata kerja. Kata kerja yang tepat di situ adalah do. Okay, number 10. The rotation of the earth on its axis is blah blah blah. The alternation of periods of light and darkness. Okay, ini tentang kata sifat dan prepositionnya. Di situ ada kata responsible in, responsible with, responsible for, responsible to. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B, responsible for. Karena responsible itu prepositionnya adalah for. Next, number 11. Doctors are not sure, titik titik fever. Oke. Di sini kita memilih A karena untuk penyusunan katanya sudah tepat, ya. Jadi exactly how disease causes. Jadi disease di situ adalah subjeknya, causes di situ adalah verbnya. Nah, jadi disease causes. Itu kata kuncinya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. 12. Titik titik Burmese breed of cat was developed in the US during the 1930s. Okay. Titik-titiknya berada di awal kalimat.
dan itu adalah satu kalimat saja. Artinya, jika kita memakai while the, when the, since the, itu artinya kita akan menyambung kalimat tersebut dengan kalimat yang baru. Sedangkan di sana hanya ada satu kalimat, tidak ada kalimat yang baru. Artinya, jika hanya satu kalimat, titik-titik yang di depan itu cukup diawali dengan artikel the. So the answer is A. Next, number 13. Along the rocky shores of New England, titik-titik and tidal mares. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Are where stretches of sand beach and tidal mares, ya. Along the rocky shores. Di sini kita lihat kata along. Along itu menyatakan tempat. Artinya untuk jawabannya kita memerlukan kata tanya yang menyatakan tempat. Jadi jawabannya adalah yang ada kata where-nya, karena where itu menyatakan di mana tempatnya. Okay, number 14. Lina was nominated for an award as both a screenwriter, an actress, and 2009. Okay, titik-titiknya di sini ada di antara kata screenwriter dan kata an actress. Ada dua kata benda, a screenwriter dan an actress. Kalau ada dua kata benda seperti ini, kemudian ada titik-titik di tengahnya, artinya kita memerlukan kata sambung yaitu and. So the answer is C for number 14. Okay, next number 15. An erupting volcano sometimes affects titik-titik of the surrounding region and can even cause lakes to disappear. Okay. Kita lihat lagi, an erupting volcano itu adalah subjeknya, and then sometimes sebagai adverb of frequency, kemudian ada affects. Affects di sana sebagai verb, affect yang mendapat tambahan s menjadi affects karena di sini tensesnya adalah present tense dengan subjek an erupting volcano itu subjek tunggal. Sekarang titik-titik of. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah sebuah objek. Setelah verb kita membutuhkan sebuah objek. Tanda-tanda sebuah objek adalah dia kata benda, atau bisa ada tambahan atau en, atau de di depannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D, the feature. Kenapa bukan B, the featured? Karena kalau the featured itu incorrect. Featured menggunakan D itu bukan sebagai objek, melainkan sebagai bentuk kata kerja kedua. Jadi yang tepat adalah D, the feature. Number 16. Most tree frogs change color to harmonize. Oke, sekarang most tree frogs itu adalah subjek, change color, change the verb and then color di situ sebagai objek, to harmonize. Yang tepat adalah B, with their background. Kenapa? Karena harmonize itu memerlukan preposition with. Number 17. Due to the refraction of light rays, is impossible for the naked eye to determine the exact location of a star close to the horizon. Oke, di situ ada titik-titik is. Artinya is adalah pengganti dari kata kerja. Berarti sebelum is itu kita memerlukan kata benda atau memerlukan subjek. Nah, jawabannya adalah E, yaitu it. Mengapa? Karena hanya pilihan it yang merupakan subjek pronoun. Number 18. Modern poets have experimented with photic devices
and assonance. Oke, kita lihat with phonetic devices. Device-nya itu plural, banyak. Kemudian ada titik-titik, selanjutnya and assonance. Berarti sebelum kata and itu ada kata lain. Kita lihat assonance. Assonance di situ adalah noun. Berarti sebelum and juga harus noun. Jawaban yang tepat bisa A, bisa B. Karena alliteration-nya itu berada sebelum and. Tinggal yang mana yang tepat, such as atau as such. Secara grammatical yang benar adalah such as. Such dulu baru as. Jadi such as alliteration. Jawaban yang benar adalah B. 19. Birds eggs vary greatly size, shape, and color. Oke, jawaban yang tepat adalah in. Because di sini kita memerlukan preposition. Preposition yang tepat untuk kata greatly adalah in. 20. Frederick dedicated of slavery and the fight for civil rights. Jawaban yang tepat bisa A dan bisa B. Tapi kita lihat grammarnya. His life to work the abolishment atau his life to working for the abolishment. Kalau ada to, artinya setelahnya harus verb one. Jadi, kalau kita lihat di sini yang tepat adalah A, to work. So the answer is A. Number 21. Mount Edith Cavell, a peak in the Canadian Rockies, is named titik-titik. Jawaban yang tepat adalah after a famous nurse. Setelah named itu kita memerlukan preposition. Prepositionnya di situ adalah after. Jadi setelah name itu after dulu. Oke, kita lihat yang di after famous nurses. Oke, kenapa jawabannya bukan D? Kenapa B? Karena Mount Edith Cavell itu hanya satu. Jadi hanya satu atau sebuah. Mana yang ada artikel sebuah yaitu B, sebuah ya, after a famous nurse. 22. Sentence have both good and bad effects on the body, and these effects the size and regularity of dosage. Jawaban yang benar adalah A, and these effects are generally determined by. Kata determined harus bertemu dengan preposition by. 23. When a severe ankle injury forced to give up reporting in 1926, Michelle began writing her novel Gone with the Wind. Okay. Setelah kata force di situ adalah verb. Artinya setelah verb kita memerlukan objek atau objek pronoun. Ya. Objek pronoun di situ adalah be, yaitu her. 24. One of the most difficult questions in defining sleep is what the functions of sleep. Kita lihat setelah titik-titik itu ada kata the functions. Functionsnya plural, artinya kita memerlukan to be atau helping verb yang berbentuk plural. So the answer is are. What are the functions of sleep? 25. The museum houses of various objects documenting the vibrancy of the cultures. The museum houses 5,000 pieces of. Okay. Untuk soal nomor 25 ini, jawaban yang tepat adalah C, yaitu 5,000 pieces. Kenapa? Karena kita lihat dari grammaticalnya. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan beberapa
kata itu kita lihat dulu gramatikalnya. Pieces adalah kata benda, berarti pieces harus di akhir. Kemudian 5,000 bukan 1,005. So the answer is C. Number 26. Titik-titik in the same direction as their orbital motion while Venus and Uranus rotate oppositely. Oke, di sini kita memerlukan subjek dan juga verb. Subjeknya yang benar adalah 7 planets dan rotate sebagai verb. So the answer is B for number 26. Next, number 27. In the US, titik-titik to the national legislature comprising the House of Representatives and the Senate. Oke, in the US itu setelahnya ada kata titik-titik. Di sana kita masih memerlukan kata benda dan kata kerja. So, jawaban yang tepat adalah voters elect. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Kenapa bukan D? Karena kalau D itu election itu bukan verb. Tapi kalau elect itu verb. Number 28. It is the interaction between people rather than the events and occur in their lives. Titik-titik the main focus of social psychology. Oke, jawaban yang tepat adalah which is. Kenapa which? Karena ini membahas tentang interaction. Interaction sama seperti kata benda. Jadi kalau dia kata benda, maka kata penghubungnya adalah which. So this is which is. Number 29. Today, titik-titik fewer than 100 varieties cultivated flowers. Oke, di situ ada kata fewer. Fewer artinya beberapa, lebih sedikit ya, tapi beberapa yang lebih sedikit. Nah, di sana kita perlu kata benda atau subjek. Karena today itu bukan subjek. Today adalah adverbnya, maka setelah today itu harus ada subjeknya dulu. Untuk jawaban yang ada subjeknya ya adalah jawaban yang C. There, kemudian are. There are. Number 30. Titik-titik some of the famous detectives in literature are based on deductive reasonings. Oke. Jawaban yang tepat adalah A. Mengapa A? Karena di sini kita memerlukan subjek lagi. Subjek yang tepat adalah methods used by titik-titik some of the famous detectives in literature are. R-nya di situ adalah verb. Jadi yang betul itu methods used by. Nah, itu harusnya use-nya itu pakai D ya, bukan use saja. Jadi metode yang digunakan maksudnya. Okay, number 31. The short story most naturally flourishes in an age titik-titik with simplicity and directness. Okay. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Ya. Kita memerlukan kata kerja. The short story most naturally flourishes in an age that expresses. Nah, kata kerjanya adalah expresses. Setelah that ada expresses. Kita tidak perlu lagi kata benda atau subjek. Yang kita perlukan hanya kata kerjanya. 32. Naval cartographers' knowledge of surface oceans currents is much more complete titik-titik subsurface currents.
Oke, di sini ada kata much more. More complete berarti ada perbandingan. Kalau ada perbandingan berarti kita gunakan than. Dan kemudian titik-titiknya ada subsurface currents. Berarti kalau masih ada sambungannya seperti itu, kita harus menggunakan of ya. Sekarang tinggal kita lihat C atau D yang tepat. Then those of atau then that of. Kita lihat lagi subjeknya. Naval cartographers knowledge of surface oceans currents. Oke, jadi di sini kita memerlukan those yaitu plural. So it is then those of. Number 33. Unless exposed to light, titik-titik, plant cells do not produce chlorophyll. Oke. Jawaban yang tepat di sini adalah D. Most. Kenapa kita jawab most? Karena setelah kata most itu kita memerlukan kata benda. Sedangkan di situ kata benda setelah titik-titik adalah plant cells. Plant cells, cellsnya itu plural ya, jamak. Jadi kita memerlukan kata most saja. Okay, number 34. Temperature levels in an oven are varied according to the kinds of titik-titik-titik. Titik-titiknya itu setelah kata of. Berarti kita memerlukan noun. Karena kata of itu harus bertemu dengan noun. Jawaban yang tepat adalah B. Foods to be baked. Mengapa bukan di? Karena kalau di itu artinya kita membuat kalimat baru. Sedangkan di sana kita hanya memerlukan komplement atau kalimat pelengkapnya saja. Number 35. The three most common states of matter are. Oke, di sini kita harus memilih jawaban di mana ketiga hal tersebut dalam bentuk kata yang sama. Jadi jawabannya adalah D, solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas itu tiga-tiganya adalah kata benda. Kalau kita pilih A, solidity itu bukan kata benda. Sedangkan yang B, liquefy itu bukan kata benda. Yang C, sudah pasti solidity, liquidated itu salah. Jadi kalau ada soal seperti ini, titik-titik and titik-titik atau titik-titik, titik-titik and titik-titik, artinya kita harus memilih jawaban yang sama semua. Kalau dia noun berarti dia harus noun semua. Kalau dia verb berarti dia harus verb semua. Next, number 36. The snowy egret is about the size titik-titik crow. Jawaban yang tepat adalah of a large. Jadi setelah kata size itu kita harus ada prepositionnya dulu. Of, ya. Di situ ada dua jawaban yang menggunakan of, B dan C. Tapi yang kita pilih adalah B. Mengapa? Karena crow-nya hanya satu. Jadi kita harus memperjelas dengan kata e. So the answer is B, of a large. Number 37. It has been found that chronic loud noise may lead to titik-titik hearing loss. Okay. Setelah kata to, itu kita memerlukan kata adjective ya. Hearing loss. Nah, hearing loss itu noun-nya, kata bendanya, berarti di depannya itu harus ada kata sifat. So, here the adjectives are temporary or permanent. So the answer is D. Kalau kita jawab temporarily, itu bukan kata sifat, itu adalah adverb of manner. Jadi yang A, yang ada li-nya, A, B, dan C itu semuanya salah. Okay, next. Number 38. With modern machinery, textile mills can manufacture as much fabric in a few seconds as titik-titik weeks
of produce by hands? Oke, jawaban yang betul adalah A. S. Setelah kata S itu harus ada kata benda. Kata bendanya berupa manusianya, bukan sesuatu halnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, workers-nya dulu. Ya, workers itu orangnya. Workers once took it weeks on produced by hands. Number 39, Norman Mailer first with his novel The Naked and the Death, published in 1948. Okay, here the answer is B, achieve success. Norman Mailer's first. Norman Mailer's di situ adalah subjek. First itu kata sifatnya. Sampai di titik-titik kita belum menemukan verb. Artinya kita harus mencari jawaban yang dimulai dengan verb. So the answer is B, achieve success. Number 40. Through the years, the job of governing cities has become complex. Oke. Di sini jawaban yang tepat adalah C, increasingly. Ya, increasingly. Mengapa increasingly? Karena di situ ada titik-titik kompleks. Kompleks itu adalah adjective. Jadi sebelum adjective itu kita bisa meletakkan adverb of manner. So we can use increasingly. That's all for the structure 1 for all number 1 until number 40 of this discussion.